Oke, mari kita review light novel The Eminence in Shadow yang diterbitkan oleh Phoenix Gramedia Indonesia. Nah, jadi ini tuh light novel. Ada juga adaptasi manganya dari The Eminence in Shadow ini yang juga diterbitkan oleh Phoenix Gramedia Indonesia. Yaitu seperti ini covernya. Jadi jangan sampai salah beli. Yang ini manganya dan yang ini light novelnya. Ya. Nah, sekarang kita review untuk light novelnya ini. Nah, untuk covernya seperti ini. Covernya ini doff, tapi untuk angka dan juga hurufnya ini glossy. Ini light novel, angka 1, judulnya dan juga autornya ini glossy dan juga sedikit timbul. Bisa dilihat. Nah, untuk bagian spine-nya seperti ini. Cakep ya. Logo PGI-nya nggak maksa pakai latar biru, jadi hitam aja, nyambung, bagus nih. Terus ada judul, nomor volume, dan juga author. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Ada informasi penerbit, gambarnya ini Chitika Geno, dan tidak ada blurb atau sinopsisnya. Nah, kecuali ada ini. Ada kata-kata bahasa Inggris yang kalian bisa temuin di sini dan juga di dalamnya juga. Di ya, mungkin ini bisa disebut blognya mungkin. Untuk harganya ini 115.000 ya. Ini light novel beda dengan light novel sebelumnya di terbitan PGI, lebih mahal dikit karena lebih spesial dari segi kualitasnya. Ini untuk 17 tahun ke atas light novel, juga ada anime dan manganya. Kalau untuk manganya ini harganya 58 buat volume pertama. Kalau volume 2 itu jadi 65.000. Oh, beda ya. Ini 18 tahun ke atas, ini 17 tahun ke atas. Kalau ukuran, ini ukurannya sama kayak terbitan light novel lain dari PGI. Ini misalnya contoh ada yang Alia. Kalau dilihat ukurannya tuh sama kayak Alia. Nah, yang ngebedain paling bisa terlihat jelas itu dari kertasnya. Kalau kertas buat Alia ini tuh pakai book paper, sedangkan untuk yang The Eminence in Shadow ini pakai kertas HPS, lebih putih, lebih tipis, tetapi ini lebih berat jadinya. Kalau ini hampang. Kalau Eminence in Shadow itu ada 315-an halaman. Kalau yang Alia ini ada 260-an halaman. Jadi harusnya ini Alia lebih dikit dibanding yang Eminence in Shadow. Tapi Eminence in Shadow ini lebih tipis dibanding Alia karena pakai HPS. Kalau yang Alia ini lebih tebal. Nah, sebagai contoh lainnya ada light novel 86 yang volume keduanya. Ini juga ada 300-an 320 halaman. Kalau dibandingin ketiganya seperti ini. Ini 260, 315, 325. Yang pakai kertas HPS jadi lebih tipis. Tapi beratnya nambah juga. Yang paling berat malah. Sekarang seperti biasa kalau terbitan PGI pasti ada cover, jaket covernya. Nah, di sini bisa dilihat kalau dalamnya seperti ini ya. Juga di sini ada akun sosial medianya dari PGI. Ini jaketnya dan seperti ini tampak cover dalamnya.
hitam polos. Ini cuma ada judulnya dengan warna merah. Cover ini hitam. Untuk bagian spine ini warna merah. Bagian belakangnya juga ini samanya hitam. Judulnya merah. Ini PGI. Jadi dari merah ini bergradasi ke warna hitam. Mantap. Oke, sekarang ke bagian dalamnya. Untuk kualitas kertasnya ini menggunakan HPS seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini tuh ada mungkin beberapa pendapat yang berbeda. Kalau menurut saya ini peningkatan kualitas karena ilustrasinya jadi lebih jelas dibandingkan dengan pakai book paper. Jadi kerasa lebih mantap dan juga ini warna putih jadi lebih terang ketika bacanya. Cuman minusnya ini jadi lebih berat aja tuh bukunya. Nah, buat kertas HPS juga sini ditemuin di komik lokal dengan judulnya itu Only Human. Di sini juga sama menggunakan kertas HPS. Jadi gambarnya tuh jadi terasa lebih tajam, lebih jelas untuk dilihat. Dan juga terasa lebih berat. Nah, mungkin karena putih juga jadi bisa gampang kotor, jadi harus hati-hati. Untungnya di buku ini nggak ada tinta yang neplak gitu. Biasanya kalau ada ilustrasi warna hitam gini, ada yang neplak di bagian samping-sampingnya. Contohnya di Light Novel 86 ini. Nah, bagian hitam ini tuh neplak ke samping. Ini juga. Kalau di ini, di Eminence in Shadow, nggak ada sama sekali. Jadi mulus, putih, enak dibaca. Mantap ini. Dan karena pakai kertas HPS juga ini ilustrasinya jadi makin lebih jelas dibanding dengan menggunakan kertas book paper. Contoh lagi dari Alia. Kalau Alia tuh pakai kertas book paper, bagian huruf-huruf di belakangnya itu jadi tembus pandang ke bagian ilustrasinya. Kalau yang di sini jelas ada dikit, tapi nggak mengganggu. Jadi pakai kertas HPS ini menurut saya ini peningkatan kualitas. Mantep pakai. Selain itu juga yang membuat Light Novel ini spesial, bagian covernya itu ada warnanya. Ini cover dalam. Nah, waktu dibuka ini bagian sampulnya ini berwarna juga merah, sama seperti ini. Juga buat halaman warnanya ini pakai kertas kalkir, jadi tembus pandang gitu. Sekarang untuk halaman warnanya ini ada 3 double page dan terasa kertas buat halaman warna ini lebih tebal daripada yang Alia, jadi peningkatan lagi tuh. Sini ada prolog, 6 chapter, epilog, dan appendix. Nah, buat yang appendix ini seperti pengenalan tokoh-tokohnya. Jadi kalian sebenarnya bisa baca dulu appendix ketika sang tokohnya muncul di cerita yang kalian baca. Kalian bisa baca dulu ini, pindah ke appendix, biar lebih mengenal tokoh-tokohnya yang ada di cerita ini. Sini ada 4 karakter aja ya buat volume pertamanya. Sekarang untuk sensor dari Light Novel ini nggak ada yang disensor, walaupun ada yang di sini nggak ada yang menggunakan busana, tapi ini nggak disensor. Beda dengan komiknya. Kalau di komiknya itu disensor
bagian scene ini. Nah, paling ini doang art yang agak gawatnya. Kalau art yang lainnya biasa aja, aman, mantep nih. Oke, sekarang untuk bagian ceritanya. The Eminence in Shadow ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang mastermind di balik bayangan, yaitu mengatur segala sesuatu kejadian di balik bayangan. Nah, di kehidupan sebelumnya, ketika masih menjadi seorang pelajar, ia berusaha menguasai beberapa teknik bela diri dan sampai juga bermeditasi untuk meraih kekuatan yang ia inginkan. Hingga akhirnya ia tertabrak oleh truk yang disangkanya sebagai sebuah sihir, cahaya sihir ketika malam hari. Setelah itu, seperti cerita isekai lainnya, ia berinkarnasi di dunia lain dan mendapatkan sebuah kekuatan sihir. Nah, dan di dunia barunya itu, ia membentuk suatu organisasi yang disebut sebagai Shadow Garden, sebagai organisasi yang bergerak di balik bayangan untuk memburu bayangan. Nah, walaupun ceritanya kayak serius gini, sebenarnya ini light novel isekai komedi. Jadi ada bagian-bagian komedinya dan saya suka dengan komedinya ini. Untuk ceritanya ini cukup panjang ya. Di bagian adaptasi anime itu ada sedikit perubahan. Untuk volume ini tuh dimulai ketika 5 menit terakhir di episode pertamanya. Baru mulai ke sini di bagian prolog. Untuk detail-detail kecilnya kalian bisa lebih dapatkan dari light novel ini dibanding dari anime dan komiknya. Jadi kalau kalian emang suka dari cerita The Eminence in Shadow, direkomendasikan buat baca light novelnya. Nah, di sini tuh ada 6 chapter dan juga epilog. Buat volume satunya ini tuh sampai episode ke-9 di season satunya. Jadi 315 halaman ini tuh setara dengan 9 episode di animenya. Oke, sekarang untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan ini cetakan yang bagus, sangat bagus. Jadi kalau kalian khawatir soal cetakannya gimana, kurang bagus, kalian tidak perlu khawatir. Dari ilustrasi, sensor, kertas, ini bagus. Covernya juga bagus. Dari segi terjemahannya juga ini bagus ya. Sepanjang membaca ini enjoy untuk dibaca. Dan juga pemilihan-pemilihan katanya nggak bikin bingung ketika membacanya. Itu untuk kelebihannya. Sekarang untuk kekurangannya. Untuk kekurangannya paling karena pakai HPS jadi terasa lebih berat ketika membacanya. Tapi kalau udah terbiasa ya jadi biasa aja. Terus karena berat juga, ini mah yang dikhawatirkan lemnya nggak kuat menahan bukunya. Jadi karena berat takutnya jadi lebih lepas kertasnya. Kalau untuk typo itu cuman ditemuin dikit doang. Kayak di sini tuh ini salah satu kelebihan satu huruf. Yang ini kurang kutip akhir. Yang ini kelebihan satu spasi. Sisanya mah enjoy aja buat dibaca. Dan ini yang tadi kekurangan juga nggak terlalu mengganggu sebenarnya. Oh iya, untuk di bagian appendix ini ada sedikit saran, yaitu untuk buat nama-namanya mungkin bisa sedikit digeser biar kelihatan. Kayak contohnya ini Alpha nggak kelihatan. Ini seri apa ya, lupa namanya. Ini seri Bartnet nggak kelihatan yang Bartnetnya.
sini masih ada space, jadi kalau bisa diatur lagi biar lebih jelas kelihatan. Jadi untuk kesimpulannya, Light Novel The Eminence in Shadow ini good job untuk PGI. Kalian sudah menerbitkan buku sebagus ini. Buat kalian yang suka atau tertarik, langsung aja beli. Karena dari cetakan pertama ini juga kekurangannya cuman minim. Typonya dikit satu. Jadi gas beli aja. Mungkin sini aku akan menampilkan sedikit cover dari volume-volume selanjutnya. Di Jepang sana masih ongoing, masih berlanjut, baru ada sampai volume ke-6. Jadi kalau kalian yang berniat untuk mengoleksi light novel ini, setidaknya menyiapkan 600.000 sampai volume ke-6-nya, jika nggak pakai diskon. Dan mungkin cukup sekian untuk review kali ini, dan terima kasih.